Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Rifda di kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang cara menyusun jurnal penutup pada perusahaan jasa. Jadi, nanti pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan apa itu jurnal penutup, tujuan jurnal penutup, tujuan dibuatnya jurnal penutup, akun apa saja yang akan ditutup, dan sampai dengan penyusunan jurnal penutup. Kita langsung saja. Jurnal penutup. Pengertian dari jurnal penutup. Jurnal penutup itu merupakan ayat jurnal untuk mengenolkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Kemudian, adapun tujuan pembuatan dari jurnal penutup, ini ada dua. Yang pertama, untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode sehingga rekening modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan dalam neraca. Adapun langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup, itu yang pertama, menutup rekening pendapatan dengan memindahkan saldo setiap rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Kemudian, yang kedua, menutup rekening biaya dengan memindahkan saldo setiap rekening biaya ke rekening ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menutup rekening ikhtisar laba rugi dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke dalam rekening modal. Dan langkah yang terakhir, menutup rekening prive itu jika ada dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal. Adapun akun yang membutuhkan jurnal penutup. Ada 4 akun yang membutuhkan jurnal penutup. Yang pertama yaitu akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga akun ikhtisar laba rugi, dan yang terakhir yaitu akun prive. Untuk jurnal di setiap akun yaitu untuk menganalisis jurnal pada setiap akun yang membutuhkan jurnal penutup, yang pertama itu pendapatan. Untuk jurnal penutup pada akun pendapatan, yaitu pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua, untuk menutup akun beban, jurnal yang akan kita buat yaitu ikhtisar laba rugi pada beban. Yang ketiga, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika perusahaan mengalami rugi, dan yang kedua, jika perusahaan mengalami laba. Jika perusahaan mengalami rugi, maka kita akan menutup ikhtisar laba rugi dengan menjurnal modal pada ikhtisar laba rugi. Kemudian, jika perusahaan mengalami laba, kita akan menutup ikhtisar laba rugi dengan menjurnal ikhtisar laba rugi pada modal. Dan yang terakhir, akun prive. Untuk menjurnal jurnal penutup pada akun prive, yaitu modal pada prive. Sampai pada penyusunan jurnal penutup pada perusahaan jasa. Di sini, Ibu sudah membuatkan laporan keuangan pada perusahaan Salon Gemini periode 31 Desember 2014. Ini ada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal.
Di laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, nanti akan kita buat jurnal penutup di perusahaan Salon Gemini. Baik, kita langsung saja. Di laporan laba rugi Salon Gemini pada periode 31 Desember 2014, itu perusahaan Salon Gemini mengalami laba sebesar 14.500.000. Kemudian untuk di laporan perubahan modal pada perusahaan Salon Gemini itu memiliki modal akhir di periode 31 Desember 2014 itu sebesar 72.500.000. Kita akan menyusun jurnal penutup pada perusahaan Salon Gemini periode 31 Desember 2014. Pertama, kita harus membuat kolom terlebih dahulu, yaitu kolom jurnal penutupnya. Pada kolom jurnal penutup, kita tidak boleh lupa mengenai nama perusahaan. Jadi, di atas ini, kalian harus menuliskan nama perusahaan terlebih dahulu, kemudian apa yang akan kalian buat. Di sini terlebih dahulu kalian jangan lupa untuk menuliskan nama perusahaan terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian menuliskan nama perusahaan yang akan kalian buat jurnal penutupnya, kemudian baru kalian menuliskan untuk periode penjurnalan. Baru kalian menuliskan masa periode. Setelah kalian menulis nama perusahaan dan masa periode, baru kalian membuat kolom jurnal penutup. Untuk kolom jurnal penutup ini terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Untuk tanggal, silahkan nanti bisa kalian isi, yaitu pada tanggal akhir periode, ya. Jadi di sini diisi terlebih dahulu Desember tahun 2014, tanggal 31. Yang pertama akan kita buat jurnal penutupnya, yaitu akun pendapatan. Akun pendapatan itu yang akan kita pertama dalam membuat jurnal penutup. Untuk jurnal penutup pada akun pendapatan, maka kita akan membuat jurnal pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Pada sebelumnya, ya, di laporan keuangan untuk akun pendapatan itu posisi di sebelah kredit. Namun, pada saat kita membuat jurnal penutup, akun pendapatan akan ditutup, maka dari itu akun pendapatan berada di sisi sebelah debit. Kemudian baru kita akan mengkredit ikhtisar laba rugi. Kita langsung saja untuk ditulis akun pendapatan usaha bisa pada ikhtisar laba rugi. Nah, untuk nominalnya kita bisa melihat di laporan keuangan. Laporan keuangan untuk akun pendapatan yaitu sebesar 20.750.000. Untuk lebih mudahnya, kita langsung copy saja dari laporan keuangan.
kemudian kita tempelkan di jurnal penutup. Setelah kita menjurnal akun pendapatan, maka yang kedua kita akan menutup akun beban. Kita tuliskan lagi untuk tanggalnya, masih sama, 31 Desember 2014. Untuk akun beban, ya, kita akan menutup akun beban itu untuk jurnalnya, berarti ikhtisar laba rugi pada beban. Di laporan keuangan, akun beban itu ada posisi di sebelah debit. Karena kita akan menutup akun beban dan kita harus mengenolkan saldo beban, maka kita akan membuat jurnal penutupnya akun beban di posisi sebelah kredit. Maka dari itu, untuk menjurnal jurnal penutup pada akun beban, jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi pada beban-beban atau beban usaha. Di sini untuk perusahaan Salon Gemini ini ada beberapa beban usaha. Yang pertama ada beban gaji, yang kedua ada beban sewa, yang ketiga ada beban iklan, yang keempat ada beban perlengkapan, dan yang terakhir ada beban penyusutan peralatan. Jadi kita harus satu-satu terlebih dahulu, atau kita juga bisa langsung, berarti kita akan membuat jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba rugi pada beban-beban usaha atau beban usaha dengan mencantumkan nominal jumlah keseluruhan jumlah dari beban. Atau kita juga bisa untuk menuliskan satu persatu beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Di sini saya akan menguraikan saja untuk menjurnal-jurnal penutup di akun beban. Tadi yang pertama yaitu ada akun beban gaji. Ikhtisar laba rugi beban gaji di sini Ibu akan menguraikan beban usaha, jadi akan Ibu tuliskan satu persatu terlebih dahulu untuk pembuatan jurnal penutupnya, ya. Ibu langsung saja untuk menutup akun beban yaitu ikhtisar laba rugi pada beban gaji. Kemudian ada yang kedua, beban sewa. Yang ketiga, ada beban iklan. Kemudian ada beban perlengkapan. Kemudian ada beban perlengkapan. Dan yang terakhir ada beban penyusutan peralatan. Nah,
Untuk nominalnya kita bisa melihat di laporan keuangan pada perusahaan Salon Gemini. Di sini untuk beban gaji nominalnya ada 2 juta, untuk beban sewa ada 1.250.000, untuk beban iklan ada 250.000, untuk beban perlengkapan ada 2.500.000, dan untuk beban penyusutan peralatan ada 250.000. Ibu langsung copy saja. Jumlahnya total dari beban yaitu ada 6.250.000. Kita kopikan saja ya untuk lebih mudahnya di laporan keuangan Gemini. Nanti untuk tanda kurungnya bisa kita hilangkan. Nah, kita sudah sampai ke penutupan akun beban. Kemudian untuk selanjutnya untuk yang selanjutnya, Ibu akan melanjutkan, yaitu kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi. Untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, kita harus melihat terlebih dahulu ya, kembali lagi ke laporan keuangan perusahaan Salon Gemini, terutama di laporan laba rugi. Apakah di perusahaan Salon Gemini mengalami laba? Apa sebaliknya, yaitu mengalami rugi? Bisa kita lihat di laporan laba rugi pada perusahaan Salon Gemini. Di sini perusahaan Salon Gemini mengalami laba sebesar 14.500.000. Maka untuk menutup jurnal penutup pada ikhtisar laba rugi itu, jika perusahaan mengalami laba, maka jurnal yang akan kita buat yaitu ikhtisar laba rugi pada modal. Kita tulis lagi. Untuk nominalnya tadi sebesar 14.500.000. Untuk nominalnya tadi ada 14.500.000. Kita bisa copy di laporan keuangan pada perusahaan Salon Gemini di laporan keuangan laba rugi. Nah, kalau sudah kita menutup jurnal penutup pada ikhtisar laba rugi, maka yang terakhir kita akan menutup akun privé. Kita tulis lagi tanggalnya 31 Desember 2014. Untuk menutup akun privé ya, jurnal yang akan kita buat yaitu modal pada privé. Untuk nominalnya kita bisa melihat di laporan keuangan pada perusahaan Salon Gemini.
ya, yaitu di laporan keuangan perubahan modal. Itu bisa dilihat akun prive di perusahaan Salon Gemini ya, pada laporan keuangan perubahan modal itu nominalnya sebesar 2 juta. Kita tinggal copy saja dari sini. Sudah selesai. Jadi untuk perusahaan Salon Gemini itu ada 4 akun yang harus kita tutup. Yang pertama ada akun pendapatan, yang kedua ada akun beban, yang ketiga ada akun ikhtisar laba rugi, dan yang terakhir ada akun prive. Bisa dilihat di layar kalian masing-masing di situ ya. Untuk penjumlahannya antara debit dan kredit itu harus sama ya, bisa kalian jumlah sendiri nanti. Nah, untuk pertemuan pembelajaran hari ini sudah sampai di sini terlebih dahulu anak-anak. Untuk pertemuan minggu depan nanti Ibu akan membahas lagi mengenai pembelajaran di materi selanjutnya ya. Jadi tetap semangat dalam belajar, tetap konsentrasi untuk mengerjakan pekerjaan terutama yaitu tugas ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri anak-anak. Selamat pagi dan assalamualaikum.